Jadi akuisisi interim di sini nanti ya, kalau Anda masih ingat ya, Mas ya Mbak ya, gini ya. Ini saya langsung menerangkannya langsung pakai contoh saja ya. Oke ya. Jadi di sini kita asumsikan adalah ada parent yang namanya POP kan gitu ya, membeli 90% kepemilikan dari Son kan gitu ya, pada tanggal 1 April. Oke ya, pada tanggal 1 April. Oke, sebentar, sambil melayani teman-teman yang bergabung ya. Oke, 1 April dengan apa namanya, dengan nilai investasi 427.500 ya. Terus kemudian ada apa di sini nanti Mas dan Mbak? Ada keterangan yaitu pendapatan Son, kemudian dividen serta ekuitas untuk tahun 2016 ya. Kalau Anda masih ingat ya mengenai apa namanya akuisisi di tengah tahun atau akuisisi interim ya namanya ya. Akuisisi interim itu adalah kita harus mencari posisi aset neto dari pihak subsidiary Son pada tanggal 1 April 2016. Nah, kebetulan di sini contohnya ya Mas ya Mbak ya, data di tahun 2016 itu dipisahkan antara data sebelum akuisisi, yaitu dari 1 Januari sampai tanggal 31 Maret, dan data dari tanggal 1 April hingga 31 Desember. Nah, selama ini yang Anda tahu kan hanya data pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, setahun penuh kan gitu ya. Nah, ini coba kita breakdown, Mas dan Mbak. Oke ya. Kalau Anda masih ingat bahwa untuk mencari excess value ya di sini nanti, untuk mencari excess value kita harus apa Mas dan Mbak, membandingkan antara ya di sini nanti adalah nilai investasi ya pada tanggal akuisisi. Nah, di sini kita lihat tanggal akuisisinya adalah tanggal 1 April 2016. Oke. Di situ adalah sebesar berapa? Oh, 427.500, ya kan? Nah, terus kita juga mencari apa? Posisi dari BV ya, book value dari aset netonya Son, ya, aset netonya Son pada tanggal akuisisi. Nah, seperti ini Mas dan Mbak ya. Pada tanggal akuisisi ya berarti sama ya, berarti pada tanggal 1 April ya teman-teman ya. Yaitu 1 April 2016. Oke ya. Nah, ini sudah kita pelajari sebagian di chapter 2 kalau Anda masih ingat. Oke ya. Nah, terus kemudian kita lihat di sini nanti untuk mencari posisi aset neto yang kita cari adalah pertama modal saham, kemudian tidak ada paid in capital ya atau share premium ya, kita langsung masuk ke return earning. Sebentar. Oke, di sini nanti adalah return earning. Nah, di sini Mas dan Mbak ya. Hanya saja di sini nanti return earning itu biasanya adalah tanggal 1 Januari. Kemudian berikutnya adalah kita apa namanya? Cari bagian laba ya. Di sini nanti share of earnings mulai dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 1 April. Nah, di sini ya. F1. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Terus kemudian kita lihat apakah ada pembayaran dividen ya. Nah, di sini nanti kita lihat dividen payment atau paid gitu ya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita lihat di sini nanti capital stock-nya dari siapa? Son itu adalah sebesar 400.000 ya. Kita kasih koma-koma ya supaya apa namanya kelihatan angkanya. Nah, seperti ini. Terus kemudian return earning per 1 Januari yaitu sebesar 70.000. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagian laba di sini sudah ketahuan ya teman-teman ya, di sini nanti ya adalah sebesar 25.000. Oke ya. Nah, 25.000 itu bisa Anda cari yaitu 3/12 kalau mau difraksionalisasi dengan waktu ya, 3 bulan dibagi 12 bulan dikalikan laba bersih setahun.
Nah, laba dari Sun itu adalah 50.000 kalau Anda lihat di sini. Atau bisa pakai angka di sini nanti adalah bukan 50.000, 100.000 ya. Sebentar, saya koreksi dulu 100.000. Nah, seperti ini. Oke, ya. Nah, seperti ini atau di sini angkanya adalah 25.000 sudah tersedia. Nah, kayak gini. Ya. Terus kemudian berikutnya adalah adanya pembayaran dividen 20.000 pada periode 1 Januari hingga 31 Maret. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus kemudian kita jumlahkan, ini adalah merupakan posisi dari apa? Ini merupakan posisi dari aset neto si pihak subsidiary pada tanggal 1 April 475. Ini ya teman-teman ya. Nah, karena ini 90% kan gitu ya, karena ini 90% nilai investasinya, maka di sini pun juga apa? Anda bisa kalikan dengan 90% biar apple to apple. Yang ini ya. Nah, jadi ada 427.500. Nah, dari sini kita lihat ya, ternyata tidak ada selisih. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi tidak ada selisih antara apa? Antara nilai buku aset netonya si siapa namanya Sun dengan nilai investasi. Atau di sini nanti bisa juga Anda 100% kan. Tapi kalau 100% kan yang diubah itu adalah nilai investasinya kalau Anda masih ingat. Nah, di sini nanti kita pakai yang 100%, 475. Sehingga ya di sini nanti kita lihat angkanya sama ya, berarti tidak ada apa selisih. Berarti di sini nanti tidak ada ya, saya tulis di sini tidak ada selisih atau tidak ada excess value. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya sambil membetulkan tampilannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, tidak ada. Baik ya. Kalau tidak ada di sini nanti adalah ya maksudnya Mbak ya, yang kita lakukan itu adalah kita harus apa namanya ya, melakukan konsolidasi ya laporan keuangan pada akhir ya Desember nanti ya. Pihak PON itu nanti akan melakukan konsolidasi, hanya saja konsolidasi itu nanti tidak dilakukan 1 tahun penuh, khusus untuk tahun pertama. Karena akuisisinya adalah baru tanggal 1 April. Nah, seperti itu Mas dan Mbak ya. Nah, di sini saya kasih contoh ya, di sini file ini sudah saya kirimkan ke Anda yang kemarin itu, ya Mas ya Mbak ya. Jadi di sini nanti kalau Anda lihat ya si pihak subsidiary, ya katakanlah di sini nanti adalah tanggal 1 April, ya. Oke, ini tanggal 1 April. Ya. Nah, ini ada periode yang kita sebut sebagai periode pre-akuisisi. Ya. Nah, ini yang biru ini adalah merupakan periode, nah ini kalau saya ambil dulu, ini adalah merupakan periode setelah akuisisi atau post-acquisition. Nah, di situ Mas dan Mbak. Berarti di sini nanti adalah periode pre-akuisisi, itu adalah periode di mana subsidiary itu bukan milik P. Ya, ini kita sebut sebagai pre-acquisition, gitu ya. Nah, yang menjadi milik P, ya, ini saya betulkan dulu ya di sini nanti parentnya punyanya berapa? 90%. Nah, seperti ini. Kemudian di sini nanti ada pihak lain, ya saya ganti dulu menyesuaikan angkanya, yaitu sebesar berapa? 10%. Nah, kayak ini Mas dan Mbak. Ini untuk menggambarkan ya. Nah, berarti nanti pada saat akuisisi kan gitu ya. Kalau Anda perhatikan akuisisinya itu adalah terjadi pada tanggal 1 April. Oke, 1 April berarti dividen yang 20.000 ini dividen yang diberikan kepada selain P. Ya kan teman-teman ya. Oke. Dan jadinya adalah P itu berhak apa-apa yang dimiliki dan diberikan oleh subsidiary setelah akuisisi. Nah, seperti ini. Oke, dengan gambaran seperti ini nanti ya, saya ajak Anda untuk melakukan teknik konsolidasi, gitu ya.
Nah, untuk memberikan gambaran konsolidasian, di sini nanti ada metode 1 dan ada metode 2 ya. Ini mungkin agak sedikit berbeda dengan penjelasan dari videonya Pak Agung, tapi nanti hasilnya sama saja, Mas dan Mbak. Nah, kalau yang di sini nanti ya, untuk metode yang pertama kalau Anda lihat, ini adalah metode yang disebut sebagai pre-acquisition. Ya, semua yang ada sebelum tanggal akuisisi ini nanti tidak dimasukkan ke dalam proses konsolidasi. Yang digabung dengan pihak parent itu hanya apa? Yang digabung dengan pihak parent itu hanya apa-apa yang dimiliki oleh subsidiary setelah akuisisi. Nah, kayak gini gambarnya Mas dan Mbak. Sehingga nanti perhitungan untuk NCI expand, kalau Anda perhatikan, NCI expand itu adalah di sini nanti 10/12 atau di sini gini ya, NCI expand. Ini kalau saya sesuaikan dengan data yang di situ adalah Anda bisa masukkan 10% dikalikan dengan 9/12 dikalikan laba bersih S. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Oke, ya. Nah, ini adalah untuk perhitungan NCI expand. Kalau misalnya nanti ada income from, kan gitu ya, income from yang diakui oleh siapa namanya, parent, income from-nya berarti berapa nak? 90% dikalikan dengan 9/12 dikalikan dengan laba bersih. Sini ya, laba bersih S. Nah, seperti itu. Kita belum masukkan intercompany profit transaction dulu ya. Untuk ini kita masukkan adalah yang konsep dasarnya dulu. Nah, itu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kemudian kalau misalnya parent menggunakan cost method ya, di sini nanti ya, dividen income misalnya kan gitu ya. Kalau dividen income itu ya berarti dividen setelah akuisisi, ya kan ya. Dividen setelah akuisisi dikalikan dengan 90%. Nah, ini angkanya saya sesuaikan lagi. Nah, kayak gini Mas dan Mbak. Oke, ya. Nah, terus kemudian ya, apa ya di sini nanti ya. Untuk cara yang pertama ya Mas ya Mbak ya, di sini nanti kita akan melakukan eliminasi ya. Eliminasi semua yang ada di apa namanya periode pre-acquisition. Terutama di sini nanti adalah bagian laba dan dividen sebelum akuisisi. Ya, bagian laba atau sebelum akuisisi ya, saya tulis di sebelahnya aja ya. Nah, di sini nanti untuk cara konsolidasi ya, di sini nanti metode yang pertama kita lihat untuk jurnal yang pertama Mas dan Mbak. Jurnal yang pertama itu adalah kita akan biarin capital stock dulu nggak apa ya, share capital. Kemudian di sini nanti adalah return earning seperti biasa. Return earningnya jangan 1 April ya, tapi hanya 1 Januari. Nah, terus kemudian di sini nanti adalah kita akan menghapus yang namanya pre-acquisition sales ya. Di sini saya tulis pre-ac aja ya, pre-acquisition sales. Nah, seperti ini Mas Mbak. Kalau nanti misalnya ada excess value, ya silakan nanti ditambahkan excess value. Nah, kebetulan tadi dari perhitungan kita, ini tidak ada excess value ya nak ya, di sini ya, tidak ada excess value, oke. Nah, terus kemudian akun laba rugi itu hanya sales dan cost of sales and expenses ya. Berarti di sini nanti adalah cost of sales ya dan expenses atau COGS ya. Nah, di sini nanti adalah kita kurangkan kepada yang pre-acquisition, pre-ACQ. Nah, gitu ya. Terus di sini nanti ada yang namanya dividen, ya dividennya tentu saja adalah dividen yang pre-acquisition. Gitu Mas dan Mbak. Oke, baru kemudian nanti adalah apa? Equity investment. Terus kemudian nanti ada NCI equity. Ya. Nah, seperti ini. Oke, kita masukkan berdasarkan data-data yang ada di sebelah. Sebentar kita lihat di sini ya, kita coba sini dulu. Tadi capital stock-nya berapa? 400.000. Return earning-nya tadi adalah sebesar 70.000.
pre-acquisition sales, berarti tolong perhatikan 3/12 Anda kalikan dengan yaitu sales periode 1 Januari ya, 1 Januari sampai 31 Maret. Atau kalau saya sudah masang 3/12 berarti kita kalikan sales selama 1 tahun. Berarti di sini nanti adalah 200.000. Nah, seperti itu. Kemudian ya kalau misalnya tidak ada angka yang langsung periode 3 bulan, kita kalikan 3/12 dikalikan dengan 100.000. 100.000 dari mana Bu? Yaitu dari ini ya, beban apa namanya COGS dan beban operasional, gitu ya. Terus kemudian pre-acquisition dividend kita ambil semuanya 20.000. Nah, gitu Mas dan Mbak. Oke, ya, sehingga equity investment ini kita peroleh dari, kita lihat ya di sini nanti ya, 90% Anda kalikan dengan, nah di sini nanti adalah 400 ditambah 70.000, nah di sini nanti ditambah dengan sales yang dieliminasi, dikurangi dengan pre-acquisition sales, dan juga dikurangi dengan dividen. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti adalah sebesar sekian. Ya, kenapa kok jadi besar sekali? Oh, ternyata ini 700.000. Maaf ya, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi di situ Anda perhatikan bahwa nilai investmentnya adalah sebesar 427.500. Ya, sama kan ya dengan yang kita hitung di atas tadi. Ya, 427.500 ya. Sementara NCI equity tolong Anda perhatikan kan gitu ya. NCI equity adalah 400.000 ditambah dengan 70.000 ditambah dengan berapa di sini 50.000 dikurangi 25 dan dikurangi dengan dividen pre-acquisition. Jadi di sini nanti NCI equity adalah sebesar 47.500. Oke ya. Nah, kalau Anda perhatikan, Mas dan Mbak, sebenarnya adalah kita membuat 3 jurnal ini, ya, ini adalah sebenarnya untuk menghitung posisi dari return earning per 1 April. Cuman return earning per 1 April itu tidak ada di bukunya, namanya subsidiary. Ya, seperti ini. Kalau Anda lihat nanti, ini adalah menggambarkan posisi return earning per tanggal 1 April. Nah, di sini Mas dan Mbak ya. Jadi ini adalah merupakan posisi return earning per tanggal 1 April. Nah, ini sama dengan kalau Anda lihat ya, ini sama dengan yang ini. Maksud saya ya, ada teknik menjurnal seperti ini ya Mas ya Mbak ya. Karena di sini nanti adalah kalau Anda perhatikan return earning per 1 April itu adalah sebesar 75.000. Nah, gitu ceritanya teman-teman ya. Kenapa di sini nanti adalah untuk melakukan konsolidasi ya di tengah tahun berjalan ya. Di sini nanti ya kita melakukan apa ya strategi ya atau kreativitas kalau boleh saya bilang ya. Kreativitas supaya kita bisa menghadirkan angka analog ya untuk merepresentasikan apa di sini nanti merepresentasikan RE per tanggal akuisisi. Tapi karena RE per tanggal akuisisi itu tidak ada di laporannya subsidiary, makanya kita lakukan perhitungannya adalah seperti ini. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya langsung lanjut ya. Nah, di sini nanti kalau misalnya ada excess value, ya berarti nanti ada apa Mas dan Mbak? Ya excess value-nya ya berarti apa ya di sini nanti ya excess value-nya nanti ya diamortisasi ya. Nah, kebetulan tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Misalnya kalau siapa di sini nanti, kalau parent menggunakan metode biaya, maka Anda akan nah, pendapatan dividen di sini nanti adalah 90%, Anda kalikan dengan dividen setelah akuisisi, yaitu sebesar 30.000 ya di sini nanti ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi dividen income di sini nanti adalah sebesar 90% dikalikan dengan 30.000, yaitu dividen
pada tanggal setelah tanggal akuisisi, karena yang diterima parent pasti yang 27.000 ini. Oke ya. Nah, di sini nanti jika P menggunakan apa namanya equity method, ini ya, berarti nanti P akan melakukan apa Mas dan Mbak? Ya, perhitungan income from zone, kan gitu ya. Terus kemudian di sini nanti ada yang namanya apa? Dividen. Kemudian di sini nanti ada yang namanya equity investment. Ya. Nah, income from zone ini adalah sebesar 90% dikalikan dengan 9/12 dikalikan net income. Sebentar, net income-nya tadi kalau nggak salah 50.000 ya. 50.000 atau 100? Ya, 100 saja ya. Kayak gini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini hitungnya adalah, saya ingatkan dulu, tadi berapa? 90% dikalikan dengan 9/12 dikalikan net income setahun. Nah, seperti ini. Terus kemudian dividen yang dieliminasi adalah 90% Anda kalikan dengan 30.000. Ya. Sehingga di sini nanti adalah ada selisih yaitu untuk equity investment. Kemudian yang C ya, jurnal yang diperlukan adalah kita menghitung NCI expense. Ya, NCI expense berarti di sini nanti adalah 10% Anda kalikan dengan berapa? Yaitu laba bersih dari siapa namanya pihak subsidiary dikalikan 9/12 dikalikan 100.000 ya. Nah, hampir sama dengan yang ini ya, hanya saja nanti Anda bedakan persentase kepemilikannya, yaitu sebesar berapa? 10%. Terus kemudian berikutnya adalah dividen ya, dividennya adalah 10% dikalikan dengan berapa? 30.000. Oke, gitu ya. Terus kemudian di sini nanti adalah NCI equity. Oke, berarti di sini nanti adalah 7.500 dikurangi dengan 3.000. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini adalah untuk cara yang pertama, sehingga yang berubah itu hanya jurnal yang pertama ini. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Oke, baik, kalau tidak ada ya. Nah, sini nanti Mas dan Mbak ya. Kalau tidak ada di sini nanti kita masuk cara yang kedua ya. Cara yang kedua di sini nanti ada yang namanya pre-acquisition earning gitu ya. Pre-acquisition earning, kalau misalnya gini tadi ya, untuk siapa namanya subsidiary, misalnya adalah Sun, kan gitu ya, kalau Anda perhatikan, misalnya di sini nanti adalah adanya sell, kemudian COGS ya, COGS atau cost of sales, kemudian di sini nanti ada net income, ya, net income selama 1 tahun. Ini adalah dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Kita pakai angka yang di atas tadi ya, di angka yang di atas adalah 200, 100 ya, kemudian ada 50.000 yang merupakan dividen. Oke, berarti di sini nanti adalah 200, ini adalah merupakan penjualan. Terus kemudian cost of sales dan beban operasinya adalah sebesar 100.000. Nah, seperti ini sehingga ada net income ya, net income selama apa namanya selama 1 tahun. Nah, seperti Mas dan Mbak. Nah, terus kemudian kalau kita akan membreakdown yaitu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal misalnya di sini nanti adalah 31 Maret ya, sini nanti ya. Oke ya. Nah, kayak gini Mas dan Mbak ya, ini yang namanya periode pre-acquisition. Ya, periode pre-acquisition. Berarti di sini nanti adalah 3/12 Anda kalikan dengan di sini nanti adalah 200.000 ya. Terus kemudian berikutnya adalah
COGS yaitu sebesar 25.000, dan tentu saja nanti net income-nya bisa Anda dapatkan dari penjumlahan. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai net income sebelum akuisisi. Oke, ya. Nah, nanti kalau Anda ditanya pre-acquisition earning, nah di sini nanti adalah sebesar 90% dikalikan dengan 25.000 ini. Itu. Ya. Jadi 25.000 yang kita dapatkan dari angka yang apa namanya nih ya teman-teman ya. Ya, atau bisa jadi nanti Anda mencarinya adalah 90% dikalikan dengan 3/12 ya, dikalikan dengan laba bersih S tahun. Oke, atau sama dengan 90% Anda kalikan dengan 3/12 dikalikan dengan laba bersih setahun adalah 100.000. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Ini yang namanya pre-acquisition earning. Ya, sehingga kita dapatkan pre-acquisition earning itu adalah sama dengan 90% dikalikan dengan 25.000. Jadi sama dengan 22.500. Nah, kita pakai angka yang seperti ini, Mas dan Mbak, ya. Oke, ya. Nah, nanti untuk metode yang kedua, di sini nanti adalah jurnal konsolidasiannya. Ya, ini agak sedikit berbeda. Yang pertama di sini nanti adalah kapital, apa namanya, stok, kan gitu ya, kapital stok. Kemudian return earning. Nah, return earning ini adalah tanggal 1 Januari. Nah, di sini nanti Anda sajikan pre-acquisition earning. Gitu ya. Oke. Terus kemudian di sini nanti ada dividen. Ya, di sini nanti dividennya adalah pre-ACQ. Ya, pre-acquisition. Terus kemudian nanti equity investment. Dan di sini nanti ada NCI equity. Nah, gini Mas dan Mbak ya. Kita masukkan angka-angkanya ya. Untuk apa namanya? Capital stock tadi adalah sebesar berapa? 400.000. Return earning per 1 Januari adalah 70.000. Sebentar supaya saya tidak salah angka-angkanya tadi, kita kasih koma ya. Nah, seperti ini ya, acquisition earning-nya di sini adalah sebesar 22.500 ini, teman-teman. Oke ya. Nah, terus kemudian di sini nanti adalah untuk dividen ya, di sini nanti ya. Pre-acquisition dividen karena ini sudah 90%, maka di sini nanti ya kalau versi saya itu adalah 90% Anda kalikan dengan pre-acquisition dividen yang sudah dibayarkan. Jadi di sini adalah sebesar 18.000. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Oke, ya. Oke, ya. Terus kemudian nanti cara menghitung apa namanya equity investment-nya adalah Anda perhatikan ini 400.000 ditambah dengan 70.000 kurung tutup, Anda tambah 22.500 karena dia sudah 90% dikurangi dengan 18.000. Nah, seperti ini. Oke, ya. Jadi di sini nanti adalah 427.500. Nah, kalau sudah di sini nanti untuk NCI equity berarti kita mudah saja, yaitu apa namanya 400.000 ditambah dengan apa ya di sini nanti ya return earning saja ya. Nah, seperti ini. Jadi sebesar 47.000. Nah, gitu Mas dan Mbak. Jadi nanti sambil Anda lihat di sini ya, kalau NCI equity ini dihitung adalah
apa namanya, untuk setahun penuh ya. Di sini nanti adalah saldo setahun ya, saldo awal ya, saldo awal per tanggal 1 Januari. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan, yaitu untuk dividend income. Kalau misalnya P menggunakan cost method. Dividend income tentu saja di sini sama aja ya, 90% dikalikan dividen setelah akuisisi, yaitu 30.000. Terus kemudian di sini nanti adalah dividen S untuk pihak parent, gitu ya. Terus kemudian kalau income from gimana Bu? Jika metode ekuitas ya, di sini nanti ya teman-teman ya, jika metode ekuitas, maka di sini nanti adalah Anda perhatikan gambar yang apa namanya saya tekankan di sini Mas dan Mbak ya. Antara gambar 1 dengan gambar 2, income from ataupun apa ya, dividend income itu sama saja ya. Sama saja cara ngitungnya. Sebentar, ini saya ingatkan dulu, ganti dulu angkanya ya, 90%, kemudian kalau untuk NCI adalah sebesar 10%. Nah, gitu Mas dan Mbak. Oke ya, berarti di sini nanti adalah income from-nya, masih ingat 90%, Anda kalikan dengan 9/12 dikalikan net income selama setahun. Nah, seperti ini. Oke. Terus kemudian nanti ada yang namanya apa? Dividen, ya. Dividennya adalah sebesar 27. Terus di sini nanti adalah apa? Equity investment. Ya, equity investmentnya itu sama dengan berapa? Di sini 6.500 dikurangi 27. Nah, kayak gini. Sama ya di sini nanti ya, jurnal B ya. Jurnal B yang di sini dengan jurnal B yang di cara kedua. Kemudian yang ketiga yaitu untuk perhitungan NCI expand. Nah, perhitungan NCI expand di sini nanti adalah saya menggunakan hitungan selama setahun penuh. 12/12 dikalikan dengan 100.000. Oke. Kemudian nanti ada yang namanya apa Mbak Mas, dividen. Ya, dividen dari pihak NCI adalah 10% yang Anda kalikan dengan dividen total dividen ya setahun, yaitu 50.000. Gitu ya, yaitu 5.000. Oke, terus kemudian di sini nanti adalah NCI equity. Jadi NCI equity-nya adalah di sini nanti ya, 10.000 dikurangi dengan 5.000. Nah, gitu Mas dan Mbak ya. Jadi di sini nanti adalah NCI equity-nya sama dengan ya 5.000 ya. Oke. Ini agak sedikit berbeda dengan punyanya Pak Agung, tetapi nanti kalau ada jumlah totalkan itu sama saja ya, sama saja. Saldo NCI equity nanti yang sedikit berbeda ya. Nah, ini kalau untuk apa namanya pada saat menjurnal berbeda, tetapi nanti kalau pada saat di jumlah total pada akhir periode itu sama. Saya menggunakan pendekatan ini karena lebih make sense, kan gitu ya, lebih make sense Mas dan Mbak. Termasuk juga dividennya, siapa namanya, dividennya S ya, selama setahun tadi kan dividennya S adalah sebesar 50.000. Nah, dividen yang 50.000 itu ya dieliminasi dengan 3 jurnal ini. Jurnal yang pertama itu adalah pre-acquisition dividend. Terus kemudian jurnal yang ketiga itu adalah jurnal untuk NCI equity atau di sini nanti bersamaan dengan NCI expand. Nah, di sini ya 50.000 Mas dan Mbak, ini nanti Anda eliminasi 3 kali ya untuk dividen dari siapa namanya, pihak subsidiary. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu, izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Kalau pas alokasi excess value, itu perhitungannya dipengaruhi fraksi juga nggak ya, Bu? Maksudnya gimana, Mbak? Kan nanti excess value-nya dialokasiin, entah buat inventory, building, dan segala macamnya. Nah, nanti itu perhitungannya dikali sama fraksinya, kayak 9/12 gitu juga, atau enggak ya, Bu? Iya, Mbak, karena yang mengakui ini ya,
memunculkan apa namanya ya yang memunculkan amortisasi itu kan parent ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya untuk gambar ini ya, gambar atas ataupun bawah yang dimunculkan oleh parent itu adalah yang di biru ini loh Mbak, yang biru. Nah, biru ini, biru ya, biru. Nah, ini kalau misalnya saya ambil kan seperti ini ya. Oke, ya, seperti ini ya. Berarti parent itu hanya mengakui 9/12 Mbak, termasuk juga amortisasi ya. Ini hanya khusus untuk tahun pertama. Oke ya, khusus untuk tahun pertama berarti di sini nanti adalah kalau ada amortisasi ya berarti 9/12, tidak setahun. Oke Ibu, makasih. Iya, sama-sama. Oke, baik ya teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk akuisisi interim saya cukupkan sekian ya. Oke, kalau tidak ada, ya sekarang saya lanjut lagi ya. Lanjut lagi ke perubahan kepemilikan. Oke ya. Nah, di sini kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu perubahan kepemilikan ya ketika terjadi transaksi ekuitas dari S ya, dari subsidiary. Oke, kita lihat dulu ya untuk contohnya ya Mas ya Mbak ya. Oke, kita kasih contoh dulu ya di sini nanti ya. Katakanlah di sini nanti ada parent kan gitu ya, atau di sini nanti kita lihat untuk kondisi dari siapa namanya subsidiary. Subsidiary di sini nanti ya struktur modalnya itu terdiri dari pertama yaitu apa, capital stock, kemudian ada additional paid in capital, terus kemudian nanti ada yang namanya return earning. Nah, kayak gini Mbak Mas ya. Ini misalnya terjadi pada tanggal 1 Januari, kan ini 1 Januari 2019. Nah, ini misal dulu ya, ini merupakan struktur modal dari subsidiary. Kita kasih angkanya, di sini nanti adalah 100.000, ya, kemudian 60.000, kemudian RE-nya adalah 40.000. Ya, kita kasih ini dulu. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, terus kemudian di sini nanti adalah parent itu memiliki 80%, kan gitu ya. Sebelumnya kita jumlahkan dulu. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi siapa namanya si subsidiary ini adalah komposisi atau struktur modal dari pihak subsidiary 200.000. Oke ya. Terus kemudian parent itu memiliki 80% ya. Parent memiliki 80%. Oke, kalau 80% berarti di sini nanti adalah 80% Anda kalikan dengan ini ya. Oke. Terus kemudian ada goodwill atau ada excess value. Nah, kebetulan di sini nanti excess value-nya itu adalah sebesar 25.000. Oke ya. Untuk sementara ini untuk excess value atau goodwill-nya itu saya pisahkan ya. Di sini 25.000 ya. 25.000 ini 100% Mas dan Mbak. Oke, saya kasih keterangan dulu ya. Ini adalah 100%. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah, yuk mari kita lihat, subsidiary ini menerbitkan saham baru. Nah, di sini, oke ya, subsidiary menerbitkan saham baru. Di sini nanti adalah, ya kalau Anda perhatikan, kita lihat dulu sebentar. Ini tadi adalah 10 apa namanya jumlah lembar sahamnya belum diketahui ya. Misalnya di sini nanti adalah di sini par value-nya adalah sebesar $10.
Kalau par value 10 dolar, berarti jumlah lembar sahamnya adalah 10.000 ya, teman-teman ya. Oke. Nah, 10.000 ya, sebentar. Di sini saya kasih jarak dulu. Apa namanya, book value equity atau BVE. Book value of equity di sini nanti adalah kalau Anda lihat yaitu 200.000 dibagi dengan 10.000. 10.000 asalnya dari mana? Asalnya 100.000 dibagi dengan nilai par, kan ya. Sehingga kita dapatkan di sini nanti adalah berapa di situ ya, untuk apa namanya, nilai buku ekuitas BVE ya, jadi BE ya di situ nanti ya, dibagi dengan berapa? 10.000. Oke ya. Jadi di sini nanti adalah book value of equity ya, yaitu sebesar 20 dolar. Oke ya. Nah, terus kemudian di sini nanti adalah kalau pihak subsidiary itu menerbitkan saham ya baru dengan harga 20 dolar per lembar. Oke ya, issue berapa lembar ya di sini nanti ya, misalnya 2000 lembar. Nah, kayak gini Mas dan Mbak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah berarti di sini nanti 2000 dolar dikalikan dengan 2000 lembar dikalikan 10 dolar. Dia tidak tambahannya. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah sebentar. Untuk PIC-nya masih ingat 2000 lembar dikalikan dengan selisih antara harga saham dengan apa, nilai par. Ini ya. Kebetulan kan separuh-separuh ya teman-teman ya, kebetulan separuh-separuh. Oke, seperti itu. Ya, berarti transaksi penerbitan lembar saham ini nanti, kalau Anda lihat teman-teman, kan gitu ya, akan menambah ekuitasnya siapa? Akan menambah ekuitasnya subsidiary. Ya, terutama PIC ya. Oke, nah, udah. Ya, saya pelan-pelan dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya sampai sini. Nah, sekarang ekuitas dari siapa namanya pihak subsidiary itu apa Mas dan Mbak? Sekarang nilainya menjadi 240. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Tidak ada. Oke ya. Nah, di sini nanti adalah untuk kondisi yang pertama, yaitu jika parent mempertahankan apa namanya ya, mempertahankan persentase kepemilikan dengan membeli apa ya, dengan menggunakan preemptive right. Oke ya, tahu maksudnya preemptive right? Artinya adalah parent nanti akan membeli sebesar 80%, Mas dan Mbak. Oke ya. Berarti nanti kalau Anda lihat ya, kepemilikannya siapa namanya, kepemilikannya parent itu nanti adalah sebesar berapa nak di sini nanti Pak? Dia proporsional ya. Kalau Anda lihat di sini nanti adalah atau saya tambahkan aja supaya Anda tidak bingung. Sebentar, saya tambahkan dengan apa ya di sini nanti ya, shares. Shares-nya di sini nanti adalah, kita lihat pertama 100.000 dibagi 10 dolar. Oke. Terus kalau yang ini ya, kalau Anda perhatikan 120 dibagi dengan 10 dolar. Jadi subsidiary itu punya 10.000 lembar saham, oke, gitu ya. Terus kemudian setelah ada penerbitan saham baru, subsidiary memiliki berapa? Subsidiary memiliki tambahan 2.000 lembar ya, jadi 12.000.
Nah, jika parent sekarang membeli kan gitu ya, membeli 2.000 itu dengan berapa namanya 80% ya, 80%, maka sekarang kepemilikan parent itu adalah kalau kita cari dulu ya. Dan suku. Udah suku belum? Sekarang. Jadi sini nanti adalah jumlah lembar saham dari parent ya, yang dimiliki parent tadi 10.000 kan berarti 8.000 ya. Berarti di sekarang adalah sama dengan 9.600, atau kalau Anda bingung, kan pertama tadi kan 80% dikalikan dengan 10.000, kan ini ya. Terus ditambah dengan 80%, kalau dia mempertahankan preemptive right-nya, berarti 80% dikalikan 2.000. Nah, seperti ini teman-teman. Ayo bisa ngikutin kalau si parent mempertahankan persentase kepemilikan. Berarti parent itu nanti akan apa Mas dan Mbak? Akan menambah dari apa? Akan menambah nilai investasinya ya, yang semula itu adalah di sini berapa? 160. Nah, sekarang 9.600 ya, kalau dibagi dengan 12.000. Nah, di sini nanti adalah 9.600 ya dibagi dengan 12.000 juga sama dengan 80%. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Oke ya. Berarti nanti kepemilikan parent ya di mana namanya di struktur yang baru ini juga tidak berubah ya. Di sini ada 192 ya. Nah, kita lakukan di sini nanti adalah yang namanya rekonsiliasi. Bentar ya, di sini nanti ada yang namanya rekonsiliasi. Oke. Nah, di sini nanti rekonsiliasi adalah pertama kita membandingkan antara nilai investasi baru oke ya, di sini sama dengan 80% dikalikan dengan 2.000 lembar dikalikan dengan harganya adalah sebesar berapa Kak? 20.000, 20 dolar ya. Oke, jadi sama dengan 32.000. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah nilai buku yang diperoleh. Oke, kita lihat nilai buku, tambahan nilai buku yang diperoleh itu adalah kita apa ya di sini nanti ya. Bagian kepentingan P. DS yang baru, kalau Anda lihat di sana nanti adalah 80% ya. Atau kalau Anda lihat ya maksudnya di 240 ini. Atau Anda lihat saja di sini nanti adalah di 240 kalau Anda bingung ya di DS yang baru. Oke, 80% Anda kalikan dengan 240.000. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini nanti sama dengan 80% dikalikan 240.000. Nah, seperti ini 192 ya. Nah, Anda bandingkan dengan bagian kepentingan P di S yang lama. Yaitu 80% dikalikan dengan S yang lama itu adalah 200.000. Nah, gitu Mas dan Mbak. Ini ya 200.000 di sini ya teman-teman ya. Ini adalah 200.000. Oke, kalau Anda lihat, nah ini kan gitu ya. Sehingga di sini nanti adalah 80% Anda kalikan dengan berapa ya? 200.000. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti Anda selisihkan. Oke, kalau Anda lihat di sini nanti Anda selisihkan ya. Nah, di sini ternyata apa?
Incremental kepemilikan P yang baru dengan kepemilikan P yang lama itu setara dengan apa Mas dan Mbak? Nilai investasi yang baru. Ini ya. Oke. Sampai di sini, sehingga di sini nanti tidak ada apa? Tidak ada selisih. Tidak ada selisih antara ya, antara tambahan investasi yang baru dengan tambahan kepentingan. Saya bilang di sini nanti adalah incremental kepentingan. Nah, di sini Mas dan Mbak. Ya, di sini kebetulan harga sahamnya adalah sebesar berapa, Nak? Sebesar 20.000. Maaf, bukan 20.000, 20 dolar. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke ya. Nah, sekarang saya masuk yang kedua. Masuk yang kedua yaitu jika parent membeli semua ya. Membeli semua saham baru yang diterbitkan S. Oke ya. Berarti di sini nanti adalah sebentar. Ini saya pinjam dulu ya. Nah, pinjam dulu Mas dan Mbak seperti ini. Oke ya. Jika siapa namanya P membeli semua saham baru berarti bukan 32 ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti adalah sebesar 2000 lembar dikalikan dengan harganya berapa? 20 dolar. Oke, jadi di sini nanti adalah sebesar berapa? 40.000. Oke. Nah, kalau misalnya P membeli semua, kalau Anda perhatikan ya, kalau P membeli semua berarti jumlah lembar saham P, jumlah lembar saham S, maksud saya saham S yang dimiliki P, itu adalah berubah. Yang pertama adalah saham lama sama dengan 80% dikalikan 10.000 lembar, jadi sama dengan berapa nak? 8.000. Terus kemudian saham baru, ya saham baru di sini nanti kalau dibeli semua ya berarti 100% dikalikan dengan 2.000. Jadi sama dengan berapa? 2.000 lembar. Sekarang kepemilikan P di S adalah sebesar saham S yang dimiliki P itu adalah sebanyak 10.000 lembar. Ya kan ya? Oke. Sehingga di sini nanti adalah persentase kepemilikan P di S yang baru menjadi berapa? 10.000 lembar dibagi dengan 12.000. Sehingga kita lihat di sini nanti kepemilikan P di S itu adalah sebesar 83,33%. Oke ya. Nah, berarti di sini nanti adalah bukan berapa ya di sini nanti ya, bukan 80 ya, di sini kita ganti dengan 83,33%. Oke ya. Nah, dua angka di belakang koma saja seperti ini. Nah, ini kita kalikan gitu ya, yaitu sebesar 83,3333 gitu ya, sebentar. Nah, di sini sama dengan 200.000. Nah, seperti ini Mas dan Mbak ya. Kalau kepentingan lama tidak berubah ya Nak ya, karena kepemilikan P di S yang lama adalah sebesar 80%. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Ya, sekarang saya masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah jika parent tidak membeli. Nah, di sini ya, tidak membeli sama sekali. Tidak membeli sama sekali saham beredar dari siapa namanya? Saham tambahan. Saya bilang saham tambahan dari S. Oke, Mas dan Mbak ya.
Nah, di sini kita samakan ya, di sini nanti teman-teman. Bagaimana kalau P tidak membeli sama sekali? Kalau tidak membeli sama sekali, berarti di sini nanti adalah nilainya 0. Sebentar. Ini 0, ini ya, 0. Ya. Nah, jika P tidak membeli sama sekali, ya Mas ya, Mbak ya, untuk yang di sini nanti ya, persentase kepemilikan P di S, sekarang kan jadi berubah nih. Ya pelan-pelan ya. Kepemilikan P di S ya, menjadi, ya di sini nanti ya, saham S yang dimiliki P itu adalah sama dengan 80% dikalikan 10.000. Sama, yaitu di sini nanti adalah 10%, 10.000 dikalikan 80%, jadi 8.000. Nah, sekarang ya, kalau S itu menerbitkan saham baru dan P itu tidak membeli, berarti di sini nanti apa Mas dan Mbak? Kepemilikan P di S sekarang itu adalah 8.000 dibagi dengan berapa? 12.000. Kan gitu ya teman-teman ya? Oke, ya. Jadi di sini nanti adalah kalau Anda lihat kan gitu ya Mas ya Mbak ya. Oh, sekarang kepemilikan P bukan berapa? 80% lagi. Tetapi di sini nanti adalah kepemilikan P tinggal 66,67%. Gitu ya. Berarti kita bandingkan dulu, di sini nanti adalah yang kepemilikan yang baru 66,67% ya, dikalikan dengan struktur ekuitas S yang baru 240. Terus kemudian berikutnya adalah sebentar, ini saya inginkan dulu. Ini dikalikan dengan 240, jadi sama dengan 160. Berarti di sini kalau Anda lihat ya, kepentingan P yang lama tetap 160 ya. Berarti di sini tidak ada apa? Tidak ada apa namanya? Tidak ada selisih ya. Sehingga meskipun persentase P berubah ya, di sini nanti turun, tapi ternyata nilai kepentingannya tidak berubah. Sehingga dengan tidak perlu adanya adjustment. Yuk, sampai sini dulu, Mas dan Mbak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya pelan-pelan ya. Oke, tidak ada. Nah, sekarang saya ajak Anda bagaimana jika harga S yang baru, ya ini adalah sebesar misalnya $35 per lembar. Kalau tadi kan di sini per 20 apa namanya, $20 ya, $20 Mas dan Mbak. Jadi kalau yang di sebelah ini adalah harganya $20. Kalau yang ini misalnya harga saham S yang baru itu adalah sebesar berapa nak? Sebesar $35. Nah, kalau misalnya saham S itu harganya adalah sebesar $35 ya, maka perubahannya akan menjadi demikian. Kita pindahin dulu ya. Oke, kita lihat dulu yuk sini. Oke ya, jadi di sini nanti adalah bukan berapa nak, bukan $20 tapi $35. Kalau untuk apa namanya share kapitalnya tidak pengaruh, yang pengaruh itu adalah yang PIC-nya. Kalau Anda lihat di sini. Nah, gitu Mas dan Mbak. Sehingga kalau Anda lihat ya ada pertambahan 70 ini ya, ada pertambahan sebesar berapa? Sebesar $70. $70 berarti ekuitas S sekarang bukan 240, tapi sekarang adalah sebesar 270. Nah, seperti ini. Oke,
ya, itu ya teman-teman ya. Nah, kita masuk yang B saja ya di sini nanti ya. Kalau yang ini kan tidak ini ya. Oke. Kita masuk ke yang B ya, di sini nanti adalah jika nanti pihak parent akan membeli apa namanya, di sini nanti akan membeli semua saham yang diterbitkan oleh pihak S. Oke, kita lakukan rekonsiliasi. Gitu ya. Nah, di sini nanti kalau dibeli semua berarti di sini nanti adalah sebesar 35 ya, ini ya. Oke, nilai investasinya berarti 35 dikalikan dengan 2000 lembar. Ya. Terus kemudian berikutnya bagian kepentingan P, di situ Anda perhatikan adalah sebesar 270. Oke, Mas dan Mbak ya. Nah, seperti ini kita inikan dulu. Diganti dengan 270. Jadi sama dengan 225 ya. Terus kemudian kepentingan S ya, kepentingan P ya, kepentingan P di S yang lama adalah 160. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa harga yang dibayar oleh P adalah 70, tetapi incremental kepentingan itu hanya sebesar 65. Nah, di sini teman-teman. Berarti di sini nanti ada tambahan excess value. Nah, 5.000 itu adalah merupakan tambahan excess value. Ya, excess value-nya nanti terserah apakah mau diakui sebagai goodwill atau apa. Nah, gini Mas dan Mbak. Sehingga nanti ya dalam perhitungan selanjutnya ya untuk apa namanya kepentingan P di S ya itu nanti akan ada penambahan goodwill sebesar 5.000. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lanjut yang bagian yang C ya. Bagaimana jika parent di sini tidak membeli sama sekali, kan gitu ya? Kalau tidak membeli sama sekali kan berarti 0 ya. Kepentingan P di sini nanti adalah ya kepemilikannya turun ya 66,67 tapi dikalikan dengan ekuitas S yang baru adalah 270. Jadi di sini nanti adalah 66,67 Anda kalikan dengan 270. Oke. Nah, di sini Anda perhatikan ya Mas ya Mbak ya, itu diuntungkan dengan adanya kenaikan harga saham ya di sini nanti ya. Kenaikan harga saham dari siapa namanya S ya. Di sini tidak ada penambahan, kalau Anda perhatikan tidak ada penambahan, P tidak melakukan penambahan investasi kan gitu ya. Tetapi kepentingan P ikut naik karena adanya kenaikan dari apa? Kenaikan dari harga saham. Oke ya. Nah, berarti di sini nanti adalah ya Mas ya, Mbak ya, ada ya di sini nanti ada yang namanya apa ya namanya ya. Ada kenaikan ya di sini nanti, ada kenaikan, ada kenaikan. Nah, di sini nanti kita sebut sebagai kenaikan. Nah, seperti ini. Nanti bisa diidentifikasikan kepada goodwill. Gitu, Mas dan Mbak. Oke, ya. Begitu, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk perubahan kepemilikan di mana S menerbitkan saham baru. Nah, kalau Anda lihat di situ ya, nanti bisa dicoba sendiri ya. Kalau ini kan harga sahamnya kan di atas dari nilai apa namanya? Di atas dari harga saham semula. Bu, nanti kalau harga sahamnya di bawah 20 gimana, Bu? Nah, nanti Anda bisa simulasikan kayak gini, Mas dan Mbak. Ya, nanti silakan dilanjut sendiri ya.
Oke, tidak ada, teman-teman? Oke, baik ya. Jadi ini adalah new issues kan gitu ya, atau new issuance ya, penerbitan baru. Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke yang namanya perubahan kepemilikan karena adanya treasury share. Oke, kita lihat di sini nanti ya, bagaimana kalau misalnya subsidiary itu apa ya namanya ya, memiliki apa namanya saham beredar ya di sini nanti ya. Oke, saya kasih dulu aja supaya ini perubahan kepemilikan ketika subsidiary melakukan penarikan kembali saham beredar, atau Anda menyebutnya sebagai treasury. Kita asumsinya pakai cost method treasury ya, mudah-mudahan Anda masih ingat ya Mas ya Mbak ya. Ya, yaitu model kan dulu kan ada yang namanya fair value atau PIC ya. Kalau Anda masih ingat ya, par value ya. Par value ya, par value method dengan cost method. Kalau untuk yang treasury share ya, kalau Anda masih ingat bukunya Kiso kan gitu ya. Oke, di sini nanti kita lihat yaitu struktur modal S ya di sini nanti ya. Struktur modal S ya, di sini kita lihat nanti ada yang namanya modal saham, atau saya sudah terlanjur bilang saham biasa. Saham biasa kita kasih dulu nilai parnya. Nah, seperti ini ya. S itu memiliki di sini nanti adalah 100.000. Ya, ini ya. Jadi di sini adalah before kan gitu ya. Terus kemudian tidak ada PIC supaya gampang aja di sini nanti. Kemudian S itu punya return earning sebesar 100.000. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Oke, sebentar. Seperti biasa kita kasih koma-koma ya. Oke, seperti ini. Sehingga di sini nanti ada tambahan yaitu sebesar apa namanya, total ekuitasnya adalah sebesar 200.000 ya. Nah, kalau Anda lihat ya, S itu di sini nanti melakukan treasury share gini ya Mas ya Mbak ya, treasury share sebanyak berapa di sini nanti sekitar ya, di sini nanti adalah sebesar misalnya 400 lembar. Ini adalah saham yang ini ya. Kemudian ditarik dengan harga misalnya sebesar nilai buku. Kalau Anda lihat di sini BVPS ya, book value per share. Nah, kalau Anda ini book value per share. Book value per share itu adalah 200.000 ini ya Mas ya Mbak ya, dibagi dengan ya, kalau Anda ini 200.000 dibagi dengan 10.000 lembar. 10.000 lembar dari mana? Dari 100.000 dibagi 10. Jadi di sini nanti adalah 200.000 dibagi dengan 10.000 lembar. Jadi sama dengan 20. Ya. Jadi di sini kita asumsikan kalau si pihak subsidiary itu melakukan penarikan. Jadi hilang dua-duanya ya. Oke ya, Mas ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya siapa namanya si diri itu melakukan penarikan, kalau Anda masih ingat ya, penarik ini nanti kan akan menjadi apa? Akan menjadi pengurang ya, akan menjadi pengurang ekuitas. Oke ya. Sehingga ya setelah apa namanya? Setelah
penerbitan atau penerbitan. Setelah penarikan, ini adalah ya, lembar sahamnya adalah di sini nanti tetap berapa namanya 10.000 dikalikan $10, return earningnya adalah 100.000, tetapi di sini nanti ada penarikan ya, di sini nanti ya sebentar. Oke, yaitu di sini nanti adalah treasury share ya. Treasury share-nya di sini nanti adalah 400 Anda kalikan dengan $20. Begitu Mas dan Pak ya, sehingga jumlah yang ditarik itu adalah di sini sebesar 8 sebesar 8.000. Oke ya. Nah, ini nanti akan menjadikan ekuitas si subsidiary itu nanti akan menjadi sebesar 192. Oke ya. Terus kemudian kita lihat di sini nanti parent itu misalnya dia memiliki berapa ya? Misalnya parent memiliki 8.000 lembar, 80% ya. 80% itu sama dengan 8.000 lembar. Oke ya. Nah, kalau misalnya saham beredar subsidiary itu sekarang adalah berapa di sini nanti? 10.000 dikurangi 400, berarti di sini nanti adalah jumlah lembar saham subsidiary yang beredar adalah tinggal 9.600. Oke ya. Berarti nanti persentase kepemilikan parent di sini nanti adalah 8.000 dibagi dengan 9.600. Oke, di sini nanti menjadi sebentar. Ya, 83,333. Oke, terus kemudian berikutnya adalah ya kita lakukan rekonsiliasi dulu ya, di bawah sini aja deh, rekonsiliasi. Yang pertama adalah kepemilikan baru setelah kepemilikan baru atau kepentingan baru ya, bukan kepemilikan, maaf, kepentingan baru. Kepentingan baru setelah treasury. Kepentingan baru setelah treasury itu di sini nanti adalah sebesar 83,33%. Anda kalikan dengan ya di situ 192. Oke, di sini Anda kalikan dengan 192. Nah, seperti ini, teman-teman. Ternyata 160. Terus kemudian berikutnya Anda tandingkan kepentingan yang lama ya, kepentingan lama ya. Sebelum treasury. Yaitu adalah sebesar 80% dikalikan dengan nah seperti ini. Oke ya, jadi di sini nanti adalah 80% dikalikan dengan berapa nak? Nah, di sini adalah sebesar 200. Berarti terjadi peningkatan persentase kepemilikan, tetapi ternyata apa? Tapi ternyata tidak ada perubahan kepentingan. Berarti di sini apa Mas dan Mbak? Di sini no effect, kan gitu ya? Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut lagi, yaitu di sini nanti adalah yaitu treasury share, ya treasury share sebanyak 400 lembar dengan harga misalnya di atas nilai buku, misalnya berapa 30 misal, ini misal Mas dan Mbak, iya, oke. Berarti nanti posisi ekuitasnya adalah di sini nanti apa nak? Sini 100, return earning 100 ya. Tetapi pengurangnya adalah 400 Anda kalikan dengan 30. Jadi sama dengan 12. Oke, kita jumlahkan di sini nanti. Ya. Jadi di sini nanti sama dengan
posisi ekuitas S ya setelah treasury adalah sebesar 188. Ya, di sini sama ya, P. Terus kemudian posisi dari P sekarang jadi berapa nak? 83,33% karena jumlah saham P itu adalah 8.000. Oke. Gitu ya. Nah, di sini juga kita samakan ya, yaitu 83,33%. Anda kalikan dengan 188, ditambah dengan 156. Sementara kepentingan yang lama adalah 160. Oh, sekarang jadi turun. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, nak, ya. Nah, turun kan gitu ya. Oke, turun sebesar berapa? Di situ adalah sebesar 33,33. Ini ya Mas ya Mbak ya. Oke ya. Ternyata di sini nanti adalah interest decrease kan itu ya, decreasing interest. Oke ya. Nah, kalau misalnya ini turun, nah nanti P akan membuat jurnal. P akan membuat jurnal. Ya, di sini nanti jurnalnya adalah berarti di sini nanti kita akan membuat jurnal additional paid and capital pada equity investment. Ya, sebesar turunannya adalah sebesar ya, sini nanti adalah sebesar 333 ini. Nah, sebentar. Nah, angka negatifnya saya ilangin dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, itu teman-teman. Oke, ya. Jadi, akibat dari transaksi saham treasury P tadi mengakibatkan kepentingan P itu turun di tempatnya siapa namanya? Di tempatnya S. Oke, gitu Mas dan Mbak. Ya, ini adalah untuk kasus yang ketiga. Di sini kita asumsikan jika ya, misalnya di bawah dari berapa? Di bawah dari 20, misalnya 15. Ini ya, saya copy sampai bawah. Anda lihat ya. Nah, nanti di sini bukan 12.000, tapi di sini nanti adalah sebesar 15. Nah, seperti ini. Oke, di sini nanti adalah sebesar 194. Nah, gitu Mas dan Mbak ya. Nah, ternyata di sini nanti adalah ya untuk kasus yang ketiga ternyata nanti mengakibatkan penambahan interest. Maka ya sebentar, saya berikan jurnalnya dulu teman-teman supaya Anda tidak bingung. Kalau yang ini jurnalnya ke sini ya. Terus kemudian kalau yang satunya lagi, nah sini ya. Nah sini nanti. Oke. Yaitu membuat jurnalnya adalah equity investment pada additional paid and capital. Yaitu penambahannya sebesar berapa di sini? Yaitu penambahannya adalah sebesar 1667. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan atau mau dipahami dulu. Ini saya bilang kasus 1, ini nanti adalah kasus 2, ini nanti adalah kasus 3. Ini ya. Nah, begitu teman-teman. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu.
izin mengonfirmasi, Bu. Silakan. Ibu, yang jurnal additional PIC dan equity investment itu berarti adanya di buku besar P ya, Bu, bukan di rekonsiliasi. Ya, di P, Mbak, bukan di rekonsiliasi. Ini kita nggak bicara konsolidasian, Mbak. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, kalau misalnya itu di konsolidasian, saya akan bilang kalau itu dikonsolidasi begitu, Mbak. Ya. Baik, Bu. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Kalau tidak, saya lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ya, jadi di sini nanti adalah untuk yang treasury share. Oke. Terus kemudian yang berikutnya saya masukkan ke dalam perubahan kepemilikan karena adanya penambahan atau di sini ada pengurangan ya. Penjualan investasi. Nah, di sini nanti Mas dan Mbak ya. Oke. Kita lihat di sini nanti adalah ya perubahan kepemilikan ketika parent kan gitu ya, di sini nanti parent menjual sebagian investasinya. PS ya. Jadi di sini nanti adalah yang mengakibatkan apa Mas dan Mbak? Mengakibatkan perubahan kepemilikan. Nah, di sini nanti kita bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama penurunan atau penjualan aja ya, penjualan sebagian investasi, dari parent yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian. Artinya di sini nanti adalah masih tetap apa? Masih tetap di atas 50%. Nah, itu ya Mas ya, Mbak ya. Nah, kita kasih ilustrasi dulu ya. Oke, kita lihat di sini nanti ya Mas ya, Mbak ya. Kita asumsikan di sini nanti adalah pihak parent itu memiliki 90% ya, ini ya. Oke. Kita lihat dulu ya, yang terpenting itu adalah struktur dari saham subsidiary. Yang di sini nanti ya, struktur modal subsidiary. Oke, struktur modal dari subsidiary itu di sini nanti ada saham biasa. Sebentar, saham biasanya di sini nanti ada 200.000. Berikutnya adalah ya, value
terus balik.